Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 16 Maret 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Yeremia sebagai perpanjangan tangan Allah memerintahkan agar umat mendengarkan suara Yahweh, maka Yahweh akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Yahweh. Dan umat diminta untuk mengikuti jalan yang diperintahkan kepada mereka agar mereka berbahagia. Namun mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan lewat nabi. Mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Mereka tegar tengkuk melakukan kejahatan. Mereka sungguh-sungguh menjauhkan diri dari Tuhan. Dari bacaan yang kedua dari bacaan Injil, kita mendengar setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menjadi bisu, dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala pengurus setan. Namun menegaskan, apabila kerajaan terpecah-pecah, pasti akan hancur dan binasa. Yesus menegaskan kepada para murid dan kepada kita, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya akan mengawali permenungan dari akhir Injil. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, maka kita diajak untuk bersama-sama dengan Yesus. Bersama Yesus berarti meninggalkan segala tindak kejahatan, pengaruh roh jahat, dan kita mengikuti kehendak Yesus. Di antaranya adalah mengusir roh-roh jahat dari dalam hidup kita. Roh-roh jahat yang seringkali mendorong kita, mengelabui kita untuk berbuat kejahatan jauh dari cinta Allah. Seperti Yeremia mengingatkan kepada umat Israel, di mana kita diminta untuk mendengarkan suara Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya, dan lebih daripada itu, kita diajak untuk menghimpun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebagai murid kita harus berpihak kepada Yesus. Maka kalau kita
terpecah-pecah, sering memihak Tuhan, sering memihak roh jahat, sering mengikuti diri sendiri, maka jiwa kita, hidup kita tidak akan kokoh. Seperti dikatakan Yesus, bila setan terpecah-pecah, kerajaannya akan mudah hancur. Berpihak kepada Yesus berarti ikut menghadirkan kerajaan Allah. Seperti dikatakan Yesus, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau kita berani menyingkirkan roh-roh jahat, mengusir pengaruh jahat dari hidup kita, dan kita mengandalkan Yesus, berarti kerajaan Allah sudah dekat pada kita. Persoalannya adalah roh jahat seringkali membuai kita dengan iming-imingan yang manis, yang membahagiakan, yang menyenangkan, sehingga tidak jarang kita tergoda dan jatuh pada iming-iming si roh jahat. Akhirnya kita terbelah, kadang mengikuti Kristus, kadang mengikuti roh jahat, kadang mengikuti kehendak kita kedagingan. Maka iman kita tidak akan kokoh. Yesus gak pernah menegaskan kepada kita, janganlah mengabdi dua tuan. Kalau demikian akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain, atau membenci yang satu, mengasihi yang lain. Kita diajak berpihak kepada Tuhan, dan seluruh hidup kita harus kita serahkan kepadanya, agar akhirnya kita benar-benar hidup dalam kesatuan sebagai tubuh mistik Kristus. Kalau demikian, kita akan mampu untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Kita mencoba untuk ikut mengumpulkan agar kita juga nanti dikumpulkan bersama Allah dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita usir kuasa kejahatan, kita usir roh-roh jahat, kita usir kedagingan kita, dan kemudian kita ganti dengan menempatkan Yesus di tengah-tengah hidup kita, agar akhirnya kuasa kejahatan sirna dari hadapan kita. Kita mencoba untuk mengumpulkan dalam arti kita tidak terpecah-pecah. Hendaknya kita hanya mengabdi satu Tuhan, yakni Allah. Dan jangan sampai hidup kita terbagi-bagi oleh kecintaan kepada Allah, juga kepada roh jahat, juga kepada kedagingan, juga kepada dunia. Kalau demikian, kita akan mudah pecah, rapuh, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Semoga kita mampu untuk membangun kesatuan yang erat dengan Allah sendiri lewat Yesus Kristus Putranya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau ingatkan agar kami tidak terpecah-pecah oleh banyak hal dan banyak keinginan, tetapi satu pilihan mengikuti Yesus Putra-Mu itu, yang berarti kami harus memerangi roh-roh jahat, ikut menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, dan kami
melakukan kehendak-Mu. Semoga dengan demikian, maka rahmat Allah akan kami terima dan kami akan menjadi pribadi yang kokoh kuat beriman kepada Putra Yesus Kristus. Karena kami hanya dikuasai oleh roh baik yang datang dari Yesus Putra-Mu. Biarkanlah kami tetap setia pada iman kami. Bantu iman umat-Mu yang lemah, agar tetap Engkau kuatkan, Engkau jaga, sehingga mereka tidak tergoda oleh bujukan-bujukan si jahat. Yang sakit, sembuhkanlah. Yang punya beban berat Engkau ringankan, agar mereka tetap melihat cinta kasih-Mu. Yang punya persoalan Engkau urai, sehingga bisa terbebas dari persoalan. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah mereka tetap melihat kasih-Mu lewat sesama, sehingga mereka bertahan di dalam iman. Untuk itu ya Bapa, sertai dan bimbing mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya wajibkan menjaga kesehatan dengan baik. Pola hidup sehat, makan yang sehat. Poster kedua, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer, jaga imun, dan jauhi kerumunan, agar kita tetap terbebas dari virus corona dan tetap bisa sehat memuji Allah kita. Saya mengingatkan dan menganjurkan kita bersyukur karena perkembangan umat yang mengikuti sarasaya di lingkungan semakin meningkat. Saya masih yakin bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Maka jangan lupa hadiri sarasian lingkungan. Perbanyak doa-doa pribadi, doa keluarga, doa bersama. Hadiri jalan salib, misa, doa-doa lingkungan. Dan jangan lupa memasukkan uang ke kota APB untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu bentuk dari olah dari raga kita, pantang dan puasa, yang kemudian bisa membantu orang lain dengan memasukkan ke kota APB. Olah rohani dengan doa-doa pribadi. Meskipun pembangunan sudah mencapai 90%. Akhir Maret direncanakan sudah berdiri, meskipun isinya belum ada, nanti tinggal siapa yang ingin membantu isinya. Listrik belum masuk karena masih menunggu pemerintah. Namun pada akhir Maret sudah akan selesai. Namun tetap berarti uangnya selesai karena masih beberapa tanggungan harus kita selesaikan untuk memfinishing bangunan itu. Maka tetap diperlukan doa, tenaga, dan dana untuk pembangunan itu. Juga terima kasih untuk semua usaha penjenengan di dalam pelayanan di gereja, dengan dana, dengan tenaga, dan dengan doa, sehingga paroki kita tetap bisa membantu dan melayani umat yang membutuhkan. Mari kita isi Prapaskah ini dengan hati yang sungguh suci, sehingga nanti pada saat
Paskah bisa merayakan dengan hati yang lapang, suci dan pantas. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.